Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan nanti bisa kurban, duitnya banyak, suaminya nggak kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa rasulina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Staf wilayah dan para pemateri yang dimuliakan oleh Allah, Naibul Imam Jati Agung sebagai tuan rumah dan staf niaga serta para rois, ikhwan dan akhwat niaga Jati Agung yang dimuliakan oleh Allah, para Naibul Imam yang hadir dari Bandar Lampung, dari Bangurjo, dari Natar, mana lagi yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di hari tanggal 15 Zulqa'dah 1447 ini Allah takdirkan kita hadir dalam taklim niabah Jati Agung dengan tema tentang ulul albab. Banyak hal yang sudah disampaikan, saya tinggal kesimpulan saja. Saya tanyakan dalam Quran berapa kali ulul albab diulang. Cari di AI apa IA? Berapa kali? Gampang itu, 16 kali. Kalimat ulul albab dalam Al-Qur'an. Pertanyaan kedua, siapa di sini yang ulul albab? Siapa di sini yang ulul albab? Ulul albab itu kan tadi dari terjemahnya. Ulul itu artinya orang yang mempunyai, albab itu lubun, akal. Jadi ulul albab itu orang yang waras. Jadi saya tanya, siapa di sini yang waras? Ya kan? Siapa yang waras? Baru pada aku. Maka saya tanya, saya ulangi lagi, siapa di sini yang ulul albab? Tadi kan diterangkan itu supaya tahu siapa ulul albab, kita masuk ulul albab atau tidak. Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan ulul albab orang yang punya pikiran yang selamat, yang sehat, yang waras. Saya tanya lagi, siapa yang ulul albab? Angkat tangan. Siapa yang ulul albab? Nah, begitu. Masalah ulul albabnya kurang ilmu, cari lagi. Bisa dipahami? Bisa dipahami kan? Nah, ya baik. Jadi kita dalam kajian taklim hari ini bisa memahami bahwa ulul albab itu adalah rumah bagi manusia yang punya akal. Dan ini menggambarkan berapa kali tadi dalam Quran? Berapa kali?
Nah, itu menggambarkan bahwa Islam itu memang menghormati ilmu, ya kan? Menghormati akal, sehingga dengan ilmu dan akal manusia beda dengan makhluk yang lain. Apa bedanya kita dengan yang mau dipotong nanti Idul Adha? Apa bedanya? Akal. Nah, begitu. Maka karena manusia punya keistimewaan, punya akal, maka di sini didorong supaya kita itu berlomba menjadi ulul albab. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Nah, ini kan kesimpulan ini. Orang yang mendalam tentang ilmu, baik itu satu bidang atau bidang yang lain, namanya ulama. Kan bagaimana yang berakal kan? Jadi ulul albab ini rumahnya pada orang-orang yang punya akal, punya apa tadi? Punya pemikiran. Ada yang memang lebih mendalam tentang ilmu, maka disebut apa tadi? Ulama. Orang yang berilmu. Ada orang yang berilmu dan bermanfaat ilmunya, itu namanya ulama yang soleh. Ada orang yang berilmu tapi tidak bermanfaat ilmunya untuk dirinya juga, namanya ulama yang tidak bisa dipahami. Tapi ulama juga bagian dari ulul albab. Begitu, paham? Nah. Ada orang yang dengan ilmunya, akalnya, dia memahami betul tentang tanda-tanda kebesaran Allah di dunia ini. Namanya apa? Ulul absar. Jadi orang yang penglihatannya itu tajam gitu loh. Seperti ini nanti mau akan datang apa nih? Bahasa kitanya kemarau panjang yang sekarang disebut dengan apa? El Nino. El Nino. Kalau kita bahasa awamnya kemarau panjang. Nah, orang-orang yang dalam tentang lingkungan, tentang alam, tentang tata surya, tentang angin, mereka memahami bagaimana kok bisa panjang itu yang namanya tadi kemarau. Gimana ilmiahnya? Wah, kalian tahu nggak? Paham? Kalian punya akal nggak? Ya. Punya. Tapi paham nggak tentang El Nino? Oh, berarti dalam hal itu ada orang-orang khusus. Orang-orang yang memahami fenomena alam, orang yang bisa memahami ciptaan Allah, orang yang bisa merenungkan kebesaran Allah dalam ayat-ayat kauniyah ini, dia disebut apa tadi? Ulul absar. Tapi juga termasuk ulul albab yang ulul absar. Begitu. Tadi kalau yang ilmunya mendalam, ulul albab yang ulama. Sudah dipahami ya kira-kira? Tapi tidak setiap ulama ulul albab. Tidak setiap ulul absar ulul albab. Nah, nanti di sini hebatnya. Paham kalau sini? Paham? Ada lagi orang yang ilmunya banyak, ingatannya juga tajam. Jadi kalau ada orang nanya, tahu jawabannya. Ada orang nanya, tahu jawabannya. Ada tanya jawab, tahu jawabannya. Dia juga orang yang ulul albab. Karena kelebihannya disebut dengan ahlul dzikri. Ya? Dzikir itu kan ingat, ya kan? Paham nggak mereka? Paham nggak? Paham. Di dalam Al-Quran itu disebut al-zikri, orang yang ulul albab, tapi dia spesifik ingat
banyak hal yang bisa memberikan jawaban bagi orang yang bertanya. Apa namanya tadi? Ahlul zikri. Ulul albab pasti ulul zikri. Tapi tidak siap ahlul zikri adalah ulul albab. Nanti bisa dipahami. Bisa dipahami ya? Ulang lagi nggak apa-apa. Ada lagi tadi orang yang takut. Nah, gitu kan? Orang yang takut. Kita tahu nggak para ikhwan bahwa orang muslim itu kewajibannya diantaranya sholat 5 waktu, paham nggak? Tahu kan? Nah, ada orang yang tahu tapi nggak sholat, ada nggak? Ada. Ada kan? Kenapa? Dia tahu kalau orang nggak sholat bisa dikatakan kafir kalau dengan sengaja. Orang yang tidak sholat termasuk kategori orang yang sahur lalai. Nah, sehingga dengan pemahamannya orang yang meninggalkan sholat bisa dikategorikan orang kafir. Orang yang tidak sholat bisa nanti masuk ke dalam neraka wel. Karena ilmu yang dia pahami sehingga dia, masya Allah, sholatnya rajin. Ya kan? Coba Pak Iwan, katanya ini punya banyak dosa enggak? Punya banyak dosa enggak? Apa setiap orang yang berdosa kalau malam nangis? Tidak. Karena dosanya nangis, ada enggak? Tidak. Ada. Tapi apakah setiap orang yang berdosa kalau malam nangis? Tidak. Enggak kan? Maka orang yang berdosa karena takut dengan dosanya, dia menangis pada orang lain tidak nangis. Itu namanya ulul nuha. Nuha nahyun. Nahyun itu sesuatu yang dia ketahui membuat dia takut dan terkontrol begitu. Itu namanya apa tadi? Ulul nuha. Dalam Al-Quran. Paham kan kira-kira? Nah, ulama, ahlul zikri, ulul absar, ulul nuha, semua orang yang berakal. Nah, orang yang berakal namanya apa kalian? Ulul albab. Jadi kalau bahasa sederhana, orang yang waras namanya ulul albab. Kalau yang nggak waras bukan ulul. Dari ulul albab inilah nanti bisa menjadi ulul albab yang sebenarnya yang nilainya tingginya melebihi tadi ulama, melebihi ahlul zikri, melebihi apa lagi? Ahlul absor. Apalagi tadi? Absor. Ulul nuha, melebihi lagi ulul absor. Itu ulul albab yang sejati. Nah, begitu. Makanya ulul albab itu dia memang rumah dari orang yang berakal, tapi juga bisa menjadi puncak keilmuan di dalam Islam orang yang disebut ulul albab. Kenapa? Bukan hanya kecerdasan yang dia punya, tapi ketundukan dan pengamalan yang diwujudkan sebagai action dari ilmu yang dia punya. Inilah ulul albab. Jadi ulul albab juga merupakan puncak dari keilmuan. Bingung apa? Bingung apa? Paham? Ini kan kesimpulan, kesimpulan ya kan? Makanya dalam Quran untuk orang-orang yang berilmu disebut ulul albab, ulul nuha, ulul absar, ahlul zikri, dan secara dia tadi. Apa satu lagi? Nuha. Ulul albab, ulul nuha, ulul ilmi, ulama, kemudian ulul absar, Abdul zikri. Abdul zikri. Apa? Ahlul zikri. Ahlul zikri. Nah, jadi rumahnya adalah ulul albab, orang yang punya akal. Dan bisa dipahami ya. Nah, baik. Nah, sekarang kok tadi berbeda-beda, ya kan? Saya yakin kalau simpulan bingung. Tadi berbeda-beda. Apa itu karakter ulul albab?
Ya, ada berapa Bu? Ada berapa? 3. Ulul albab. Nah, siapa yang tadi masih ingat ayat yang dibaca ketika mulai taklim? Siapa yang ingat? Qori'nya masih ingat qori'nya. Mana qori'nya? Surat apa tadi? Hah? Surat Ar-Ra'd. Buka surat Ar-Ra'd. Nah, buka surat Ar-Ra'd. Jadi ulul albab ini orang yang bakal masuk surga Aden. Tidak hanya sendirian, bersama bapaknya, bersama pasangan hidupnya, bersama anak-anaknya. Siapa yang pengen reuni nanti di surga? Siapa yang pengen reuni? Gak ada. Bu, gak ada yang pengen reuni di surga. Oh, mau. Coba saya lagi muslimin, ada yang pengen reuni di surga? Ada. Di surga itu jomblo gak enak. Rumahnya gede, fasilitasnya penuh, ya kan? Luasnya apa? Tamannya luas, sungai-sungai mengalir. Lah jomblo dewek kan? Seneng gak kira-kira? Seneng gak? Lawan di sini rumahnya gede sendirian, kecingan-cingung, gak enak. Nah, apalagi di surga. Nah, surat apa tadi Pak Iwan yang dibaca? Ar-Ra'd. Sudah ketemu di situ? Sudah. Coba kita bedah. Pertama, sifat ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudul mitsaq. Itu yang pertama. Artinya apa? Baca sendiri nanti. Sifat yang kedua, alladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusalla. Yang kedua, sudah ketemu? Ar-Ra'd ayat 19, 20, 21, 22, 23, 25. Nah, yang ketiga apa sifatnya? Nah, itu disebutkan wa yakhshawna rabbahum. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Dicari kan di Quran kan? Ada. Nah, itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, sifat ulul albab wa yakhafuna su'al hisab. Ada di situ? Ada? 4. Yang kelima, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Itu yang kelima. Ada di situ? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Yang berapa tadi? 5. Yang keenam, wa aqamus shalah. Yang keenam. Ada? Nanti terjemahnya nanya sendiri tentang tadi. Yang ketujuh apa? Hah? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang keberapa? 7. Yang ketujuh. Yang kedelapan, wa yadra'una bil hasanah wa yadra'una bis sayyi'atil hasanah. Itu yang ke 8. berapa? 8. 8. Nah, yang ke-9, nah itu tadi yang dibaca Ustaz Ali dan Ustaz Solihin. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, selalu berzikir dan selalu berdoa. Siapa yang selalu berdoa? Jadi ulul albab itu orang yang selalu berdoa. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad anzaytah wa ma lizzalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal
innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang apa doanya? Dapat hadiah. Belum waktunya dapat hadiah. Oh, naik dapat hadiah. Hafal kan? Loh, kalau pengen jadi ulul albab minimal doanya tadi itu. Ya, hafal enggak? Ayo bareng-bareng. Jadi subhanallah 1 2 3. Doanya deh. Apa? Doanya kita dari awal. Rabbana ma khalaqtana 1 2 3. Rabbana ma khalaqtana babilan subhanaka. Mana suaranya? Terus. Rabbana innaka wa ma lizzalimin min. Terus. Rabbana wa atina wa la tu'id. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Terus. Fa'amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al. Terus. Rabbana wa atina wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya, itu sifat yang berapa tadi? 9. Yang keberapa? 9. 9. Yang ke-9 itu kan yang ke-8 banyak berzikir. Yang ke-9 banyak doa. Kalau pengen jadi ulul albab, tadi itu praktekkan banyak doa yang ke-9. Nah, sifatnya ada berapa? 9. Ada berapa tadi? 9. Coba diulangi Mas Iwan. Coba. Ada berapa ulul albab penyebutannya dalam Quran? 16. Orang yang ilmunya mendalam disebut apa? Ulama. Orang yang dengan ilmunya dia takut kepada Allah disebut apa? Ulul Nuha. Orang yang pengamatannya dalam terhadap fenomena alam disebut apa? Ulul Absar. Orang yang ilmunya kuat, ingatannya kuat menjadi rujukan para orang yang bertanya disebut Zikri. Orang yang paling hebat puncak dari pemikir dalam Islam disebut ulul albab. Kenapa? Karena ulul albab bukan hanya wacana keilmuan, tapi pengamalan. Nah, saya tanya, siapa yang ulul albab? Pede nggak? Pede nggak? Coba baca. Nah, di sini supaya pede, ini sebelum penerapan ya. Ini sebelum penerapan dalam berjamaah. Coba baca. Apa mayya'lam? Ayat yang ke-19-nya. Yang tutup dulu. Apa mayya'lam? Apa mayya'lamu annama unzila alaika min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang yang tahu paham bahwa Al-Quran itu benar dari Allah sama dengan orang yang tidak percaya? Sama enggak? Apakah sama orang yang memahami Quran bahwa ini adalah kebenaran dari Allah dengan orang yang mendustakan? Sama enggak? Sama enggak? Tidak. Beda apa sama? Beda. Ada orang yang yakin ini kebenaran dari Allah. Saya yakin, bahkan saya amalkan. Sama enggak dengan orang yang saya enggak yakin itu Quran? Saya enggak mau jadi muslim. Sama apa beda? Beda. Beda. Nah sekarang innama yatadzakkaru ulul albab. Orang-orang yang bisa memahami bahwa ini kebenaran dari Allah, itulah yang disebut dengan ulul
dengan ulul. Dan begitu para iwan, masya Allah, paham? Paham nggak? Besok nih ibadah yang paling dicintai Allah ketika